Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk kita dengerin Pokari. Pokari, ya podcast keluarga psikologi dong. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, selamat datang di Pokari, podcast keluarga psikologi. Nah, di episode kali ini bakalan spesial banget nih karena kita bakalan kolaborasi bareng dosen terhits dan terkece di Unisba, yaitu ada Teh Dinda Dwarawati, SCMC Psikolog. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai love language. Tapi sebelum kita bahas ke topik, mungkin dari Teh Dinda mau menyapa dulu Teh ke audiens kita. Oke, terima kasih Zebina dan Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang pada hari ini menyaksikan apa yang akan kita diskusikan tadi yang sudah disampaikan sama Zebina ya. Salam kenal semuanya, barangkali ada yang bukan dari Fakultas Psikologi Unisba, saya dengan Dinda. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan hari ini atau kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat semua ya yang hari ini hadir. Itu barangkali Zebina. Ya, amin. Semoga bermanfaat ya pembahasan kita kali ini. Nah, Teh Dinda, seperti yang kita tahu nih, belakangan ini kan marak banget ya pembahasan di media sosial mengenai love language. Sering banget nih muncul kayak di Instagram, di TikTok. Nah, menurut Teh Dinda sendiri, apa sih love language itu, Teh? Ya, love language itu kalau dari bahasanya sendiri gitu ya, terus coba untuk ditranslatekan itu bahasa cinta gitu ya. Nah, dari salah satu referensi yang saya baca itu ternyata gitu ya, salah satu tokoh yang memang selalu dijadikan referensi nih gitu ya tentang love language bahasannya, Gary Cham gitu ya, bahwa love language itu adalah ekspresi perasaan kasih sayang dari seseorang kepada orang lain gitu, sehingga nantinya mereka itu bisa punya relasi yang lebih hangat gitu ya, terus kemudian juga lebih dalam gitu ya, dan itu yang akan membuat relasi yang terbangun itu punya makna gitu ya, yang nantinya pun juga bisa jadi intensitas hubungannya juga jauh lebih lama gitu. Jadi ekspresi emosi intinya yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, atau gitu kan ya, usaha untuk menyampaikan rasa cinta dari orang lain kepada kita gitu ya. Dan itu preferensi, artinya setiap orang pada akhirnya itu bisa beda-beda banget gitu mengekspresikan rasa sayang mereka gitu ya, atau bahkan ketika mereka mencoba untuk menerima pun gitu, kadang-kadang mungkin kok dia gitu ya cara menyampaikannya, jadi nggak sesuai sama kita gitu, kayak begitu sih gitu. Itu dulu kalinya Gimana? Oke Teh, karena tadi Tete juga udah ngejelasin tentang pengertian dari love language gitu ya Teh. Terus apakah setiap orang itu pada dasarnya punya love language masing-masing nggak sih Teh, atau ada yang nggak punya gitu? Oke. Nah, love language ini awalnya memang berdasarkan perkembangan bahasa. Jadi setiap negara itu kan punya bahasa ibu masing-masing gitu ya, kayak gitu. Sehingga mereka sebetulnya pun juga sudah diberikan cara gimana caranya menyampaikan kasih sayang kepada orang lain. Sehingga secara culture memang barangkali punya dasar yang berbeda-beda untuk mengembangkan gimana sih caranya kita mengekspresikan kasih sayang kita kepada orang lain gitu ya. Nah, tapi tadi ya yang saya sampaikan, Gary itu dia melakukan riset dari beberapa negara yang memang dia coba pelajari gitu ya, gimana sih caranya setiap negara itu mengekspresikan, sehingga ternyata dia coba simpulkanlah paling tidak ada 5 jenis gimana caranya orang tuh mau mengekspresikan kasih sayangnya sama orang lain gitu. Nah, dari 5 preferensi ini pada dasarnya setiap orang itu punya gitu ya sebetulnya gitu. Entah itu dia punya kemampuan untuk melakukan hal itu gitu ya, entah dia juga punya kebutuhan untuk disayangi dengan cara itu gitu. Cuma dari kelima ini itu biasanya ada yang dominan gitu. Ada yang dominan dia butuhkan, atau ada yang
pada akhirnya menjadi dominan, dia lakukan karena dia tahu orang-orang yang dia sayang itu memang membutuhkan kasih sayang dengan ekspresi yang kayak begitu gitu. Bukan pada dasarnya dia orang yang menunjukkan kasih sayang seperti itu gitu. Jadi dari kelima jenis itu biasanya ada yang dominan, tapi pada dasarnya sebetulnya setiap orang itu memang membutuhkan kelima jenis itu gitu. Nah, Teh, kalau misalnya love language kita itu berbeda dengan pasangan kita itu kayak gimana, Teh? Misalnya nih, aku love language-nya act of service. Terus pasangan aku love language-nya itu quality time. Nah, kira-kira masih bisa berjalan nggak, Teh, hubungannya? Oke. Ya, karena udah disebutin nih sama Zebina jenis-jenisnya gitu ya. Jadi biar kebayang aku coba sebutin aja kali ya inti-intinya. Jadi kalau yang tadi sama Zebina disampaikan tentang quality time, itu berarti ada orang-orang yang memang dia membutuhkan, dia punya kebutuhan untuk bisa merasakan kalau pasangannya itu sayang sama kita itu dengan menghabiskan waktu gitu ya. Meskipun mungkin menghabiskan waktunya itu cuma ngobrol bareng atau cuma duduk bareng gitu ya, tapi kita tuh ngerasa bahwa dia tuh ada bareng sama kita gitu ya. Meskipun bukan berarti duduk bareng teh masing-masing gitu ya, tapi enggak, kadang-kadang tuh kita misalnya lagi jalan terus lihat pemandangan cuma ngeliatin gitu kan, tapi menikmati satu momen yang sama. Beda sama kalau kita nonton handphone terus dia nonton handphone, itu agak berbeda tuh kalau kayak gitu. Itu bukan quality time. Kalau quality time ada waktu yang dilakukan bersama-sama dan itu aktivitasnya satu gitu ya. Terus tadi act of service ya yang disebutkan sama Zebina itu adalah dia menunjukkan aksi gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan sama pasangannya untuk bisa membantu memudahkan pasangannya melakukan sesuatu, maka itu akan dia lakukan. Atau misalnya dia menunjukkan sesuatu, misalnya kalau misalnya pasangannya itu ternyata butuh untuk ditemenin ngerjain tugas, ya udah dia coba untuk nemenin. Terus kemudian juga kamu butuh apa, langsung gitu ya, nggak banyak ngomong barangkali. Terus ada yang words gitu ya, kalau yang words jelas lah itu disampaikan banget gitu kan ya, aku sayang sama kamu gitu ya, tapi itu tulus disampaikannya, nanti akan kerasa kok gitu kan ya, mana yang enggak, mana yang iya gitu. Terus kemudian yang keempat adalah receiving gifts, jadi menerima hadiah. Nah, yang ini yang kadang-kadang menjadi salah persepsi dilakukan oleh seseorang gitu ya. Ya udah deh kamu butuh, ya udah kamu mau dibeliin, ya udah sok aku beliin. Sebenarnya bukan barangnya, tapi pasangan yang menerima hadiah dari orang lain atau kita yang menerima hadiah dari sahabat kita, yang dihayati itu adalah effort yang dilakukan. Kayak misalnya nih, kita tahu kita sakit misalnya, terus kemudian sahabat kita nanya, kamu udah makan belum? Belum gitu. Oke, aku pesenin Gojek makanan ya, GoFood ya, nanti datang ke situnya gitu. Nah, yang dibayangkan sama orang yang memang receiving gifts itu adalah, kebayang, aku seneng banget deh dia ngusahain pesenin makanan yang aku suka, nelfonin Grab foodnya, terus kemudian milihin makanan yang kualitasnya bagus dan sehat, terus dia juga nganterin dia juga mesenin Grab foodnya untuk ke aku, terus dia juga memastikan apakah aku makan atau enggak gitu kan, kayak gitu. Nah, proses itunya yang dihayati oleh orang yang receiving gift. Jadi bukan masalah bentuk hadiahnya ya gitu, kayak gitu. Nah, yang terakhir teh adalah physical touch. Jadi orang ini tuh butuh banget gitu kalau misalnya dia ngerasa disayang itu ya harus fisik lah gitu ya. Ya misalnya aku sedih terus aku pengen teman aku tuh ditemenin sama teman aku, tapi nggak cuma sekedar ditemenin aja, tapi aku pengen misalnya teman aku tuh meluk aku supaya aku bisa nangis dengan sangat enaknya, misalnya kayak gitu ya. Ataupun misalnya sambil dilus-lus kepalanya misalnya sama orang tua misalnya gitu ya, yang dibutuhin sama anak gitu. Nah, gimana kalau misalnya berbeda itu? Nah, ternyata kalau misalnya berbeda, yang harus dilakukan adalah masing-masing orang nih gitu, masing-masing pasangan atau sahabat atau siapapun ini, karena konteks dari love language itu nggak cuma sebatas pasangan ya gitu. Itu adalah betul-betul secara terbuka menyampaikan apa yang memang dia butuhkan gitu ya, seperti itu.
Nah, pasangannya yang lain atau sahabatnya yang lain adalah juga mau untuk peka memahami apa yang memang dibutuhkan juga sama temennya, sama pasangannya itu gitu. Nah, kepekaan itulah, accepting bahwa love language-nya itu berbeda, itu yang sebetulnya akan bisa bikin awet Zebina gitu dalam konteks relasi itu gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada orang yang aku tuh bukan orang yang misalnya tuh aku bukan orang yang receiving gifts gitu ya. Aku tuh orang yang physical touch gitu. Tapi aku tahu pasangan aku itu dia butuhnya itu adalah quality time gitu. Nah, berarti kalau saya pengen hubungan saya awet sama pasangan saya, maka saya juga harus menyediakan waktu gitu ya untuk quality time sama dia. Gitu. Begitupun juga pasangan saya. Kalau misalnya buat saya itu physical touch itu adalah hal yang memang saya butuhkan, maka dia pun juga harus bisa untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Jadi kayak gitu sih sebetulnya gitu ya dalam love language itu gitu. Nah, karena tadi ya Teh kan love language setiap orang itu pada dasarnya setiap beda-beda ya Teh. Ada maksudnya ada yang mungkin lebih condong kemana gitu ya, mungkin acts of service gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pasangannya itu tidak mau memahami gitu Teh, atau bahkan tidak mau menuruti love language pasangannya itu, nah itu bagaimana ya Teh seharusnya? Nah, itu memang akhirnya menjadi potensial akan ada problem sih, Hasna gitu ya, karena akhirnya satu orang tuh tidak mencoba untuk berempati, karena love language ini memang nggak bisa, sebetulnya sangat sulit sekali untuk berubah sebetulnya, karena tadi dia bicara kebiasaan culture gitu ya, dia bicara kebiasaan bahasa ibu yang menyampaikan tentang rasa kasih sayang itu kayak gimana gitu ya, sehingga akan sangat beda banget misalnya orang Sunda sama orang Jawa ketika menyampaikan love language-nya gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata memang apa ya, memang misalnya nggak bisa, nggak mau gitu ya, terutama susahnya tuh kalau nggak mau sih ya. Kalau nggak mau akan sangat mungkin banget nantinya tadi problems ya, konflik lah, salah paham terus lah misalnya gitu ya. Terus kemudian menjadi mispersepsi terus lah misalnya gitu ya. Terus kemudian masing-masing itu jadi nggak tahu kebutuhan itu apa sebetulnya gitu. Jadi itu sih, jadi potensial akan ada problems terkait dengan komunikasi, karena bicara love language itu bicara tentang komunikasi dan itu sifatnya dua arah gitu ya, nggak bisa cuma sekedar satu doang gitu. Nah, kalau bicara tentang dua arah, maka prosesnya itu adalah ada yang menyampaikan sesuatu gitu ya. Aku menyampaikan kalau aku sayang loh sama Hasna gitu ya. Tapi ternyata Hasna persepsinya itu nggak nangkep kalau aku tuh bener-bener sayang sama Hasna gitu. Karena menurut aku tuh kalau Hasna sayang sama aku, harusnya Hasna sediain waktu buat aku dong gitu. Ini kayak gitu ya gitu. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah yang ngobrol untuk masing-masing tuh memahami. Nah, ini namanya session feedback gitu ya. Jadi ngobrol masing-masing saling menyayangi, terus nanti dia bilang bahwa oh kamu butuh waktu, nah gitu, boleh nggak? Kalau nanti kita janjian aja yuk, kayak gitu. Kalau kamu yang butuh waktu kita janjian lagi, karena aku nggak bisa sekarang. Kasih tahu lah kenapa nggak bisanya, gitu kan kayak gitu. Nah itu yang barangkali perlu dilakukan Hasna. Gitu. Jadi memang kuncinya tuh di komunikasi ya Teh ya? Iya betul, karena dasarnya itu language ya. Language itu bahasa komunikasinya kita untuk bisa berinteraksi sama orang lain gitu. Nah Teh, aku mau nanya ya, kalau misalnya contoh dalam berpasangan nih Teh, misalnya aku sama mantan aku love language-nya tuh act of service, tapi aku sama pacar aku yang sekarang tuh love language-nya tuh jadi quality time. Nah itu tuh bisa nggak Teh? Maksudnya wajar nggak sih Teh terjadi kayak gitu? Maksudnya jadi berubah gitu loh Teh love language-nya. Jadi agak geser dominasinya ya? Ya begitu Teh. Gitu ya, jadi agak geser dominasinya. Oh mungkin banget gitu ya, karena yang namanya berinteraksi sama orang, maka kita harus menyesuaikan. Ada yang disebut dengan proses adjustment. Maka kita perlu menyesuaikan dengan tuntutan dari orang-orang yang barangkali berbeda
gitu ya, kayak gitu. Jadi biasanya misalnya kita sama mantan kita gitu ya, itu tadi act of service misalnya gitu. Nah ini pun juga Zebina nanti barangkali perlu dicek juga nih, apakah selamanya act of service atau sebetulnya ada pernah juga melakukan hal yang lain, sehingga ketika Zebina geser gitu ya, atau memasukkan juga mendominasikan si quality time ini, apakah ini memang betul-betul kebutuhan dari Zebinanya gitu ya, atau misalnya hanya kebutuhan dari pasangannya aja, tapi Zebina mencoba untuk memahami pasangan, kalau pasangan aku tuh butuh quality time, sehingga mana kalau berinteraksi dengan yang bersangkutan, Zebina mengaktifkan si quality time ini, kamu butuhnya apa gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi kita juga perlu cek gitu ya, kalau itu ternyata Zebinanya yang mencoba untuk memahami bahwa ternyata dia mau quality time ya beda sama mantan aku yang dulu misalnya kan kayak gitu. Nah, ketika bergeser kayak begitu, Zebina juga perlu cari tahu apakah memang benar-benar quality time sama yang kemarin tuh yang service itu memang kebutuhan aku gitu. Nah itu yang barangkali perlu dicek juga gitu ya, kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya quality time terus kemudian nggak ada paksaan, nah itu nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Sebentar ya. Ya teh. Podcastnya ada iklannya. Oke, itu yang barangkali perlu diperhatikan gitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan, karena itu kan jadinya merubah perbedaan relasi ya. Gitu ya, akan mengubah perbedaan relasi itu gitu. Jadi sangat memungkinkan banget untuk akhirnya berubah gitu ya. Hanya tadi gitu, Zebina barangkali perlu cek juga apakah memang betul-betul itu adalah cara berkomunikasinya Zebina gitu yang memang dominan gitu, kayak gitu. Tapi tadi karena sebetulnya setiap orang itu dasarnya tuh memang pasti butuh itu gitu. Dalam proses kehidupan tuh kan kita nggak selamanya physical touch misalnya gitu ya. Itu juga kadang-kadang juga kan harus menyampaikan itu secara lisan gitu. Ada beberapa hal yang kalau kita nggak menyampaikan secara lisan maka nggak akan clear maksudnya itu apa. Kita nggak akan bisa pacaran kalau nggak ada yang nembak kan, dan nembak itu kan pakai kata-kata ya, kamu mau nggak jadi pacar aku, kayak gitu ya gitu. Berarti kan paling tidak berarti dia sayang sama aku kan gitu. Jadi kita tahu bahwa iya benar dia serius sama aku, kayak gitu sih Zebina. Berarti dari kitanya juga harus kayak merenungi diri juga ya teh, kayak ini teh benar nggak sih love language kita tuh ini? Iya betul. Gitu. Iya betul. Karena ada tesnya ya. Kalau Gary Cham tuh dia bikin tes. Ada tesnya tuh. Ada berapa item ya? Aku lupa deh. Nanti tuh bisa dihitung tuh skornya gitu. Nah nanti bisa kelihatan dominannya tuh yang mana. Jadi kayak di ranking gitu. Kayak di ranking nanti mana yang dominannya. Jadi setiap orang tuh mana yang dominannya tuh. Pada waktu itu tuh mana yang dominannya gitu. Kayak gitu. Gitu sih gitu. Berarti kan kalau yang dominan itu yang paling sering dilakukan sama orang itu paling tidak tuh, dan itu juga yang paling dihayati bahwa dia butuh itu gitu, seperti itu. Oke. Nah Hasna sendiri penasaran nih Teh, kalau love language-nya Teh Dinda sendiri apa nih? Kalau aku itu adalah physical touch. Jadi aku tuh paling kalau misalnya saya lagi sedih, selama orang nggak nyentuh saya nggak akan nangis. Tapi kalau ada orang yang udah nyentuh saya, itu udah tuh semua tuh keluar tuh emosinya gitu. Itu yang akhirnya menjadi dibutuhkan. Iya boleh. Nah jadi itu sih gitu ya. Yang keduanya adalah word of affirmation. Jadi aku suka udah istri ya, sebentar. Jadi kalau misalnya udah lama banget nih ya, misalnya nggak ketemu sama suami saya gitu, itu pasti saya agak-agak sini atuh ya gitu lah pokoknya ya, agak manja demanding gitu. Terus udah gitu kalau word affirmation ya itu yang kadang-kadang yang saya memang butuhkan juga gitu ya.
bener nggak ya suami aku tuh sayang sama aku gitu ya, bener nggak ya dia perhatian sama aku gitu ya, kayak gitu. Jadi bener nggak ya gitu itu. Nah yang ketiga adalah quality time. Jadi ini kalau di grading ya. Yang ketiga adalah quality time. Jadi saya sama suami saya itu kita mungkin jarang, kita bisa ngobrol itu 2-3 jam. Tapi itu memang nggak tiap hari gitu. Itu nggak tiap hari. Jadi 2-3 jam tuh itu biasanya malam kita ngobrolnya. Dan itu ngobrolin banyak hal gitu, sampai saya juga nangis, sampai dia juga nangis gitu ya, semua pokoknya tentang hidup kita, tentang anak kita, tentang keluarga kita dan seterusnya gitu. 3 hal itu yang biasanya paling sering gitu. Kalau buat saya tuh saya ngerasa itu yang paling dibutuhkan. Kalau saya ya, nah beda sama suami saya. Nah jadi ini ada bedanya, kita nggak sama. Kalau suami saya quality time yang paling awal. Terus yang keduanya itu dia adalah act of service. Karena dia orangnya nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Jadi quality time, act of service. Terus kemudian yang ketiganya justru word of affirmation. Makanya saya nggak pernah bisa maksa suami saya untuk ngomong terus gitu. Jadi awal-awal tuh dia terganggu. Nggak apa ya, ini aku curhatkan masalah aku sendiri ya. Awal-awal tuh dia apa sih dikit-dikit harus ngomong, dikit-dikit kayak gitu terus. Kan, tapi akhirnya kesini-sini saya juga ya mungkin buat dia itu nggak terlalu butuh ya. Nah, akhirnya kita selalu ketemu waktu yang tadi gitu ya, paling nggak seminggu sekali atau sebulan 2-3 kali ya, at least seminggu sekali tuh pasti kita ada hari di mana kita akan ngomong panjang banget gitu, 2-3 jam gitu. Itu cuma ngobrol aja, kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol aja gitu kayak gitu. Nah itu akhirnya kebutuhan saya terpenuhi gitu kan, dianya juga bisa memenuhi kebutuhan saya, dan itu nggak terus-terusan juga gitu ya kayak gitu. Nah itu sih kayak gitu. Kalau aku sama suami aku begitu. Berarti harus saling melengkapi juga ya Teh, antar pasangan harus saling mengerti. Iya betul, karena aku orangnya banyak ngomong, suami aku enggak gitu. Jadi dia bukan orang yang terus-terusan ngomong ya. Kalau aku tuh masih gitu. Tapi akhirnya karena lama-lama dia tahu kebutuhan aku apa gitu, dan dia pikir juga ada manfaatnya juga, bukan ada manfaat, pasti ada manfaatnya lah ya kalau ngobrol, kalau kita tukar pikiran kan. Akhirnya dia pasti akan meluangkan waktu, lama-lama itu menjadi rutinitas gitu kan, akhirnya jadi tahu masing-masing kebutuhannya apa, ya akhirnya kita bisa jalan gitu sampai sekarang gitu. Oke Teh, nah mungkin terakhir nih Teh, ada nggak closing statement tentang love language dari Teh Dinda buat para pendengar nanti? Oke, nah ini saya coba cari beberapa quotes ya gitu, dan ini memang keluarnya tuh dari Gary Ofchamp-nya sendiri gitu ya. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh dia gitu. Jadi bahwa kita tuh nggak bisa memaksa seseorang untuk bisa menerima ungkapan cinta kita gitu. Jadi kita nggak bisa gitu maksa gitu ya seseorang untuk bisa menerima gitu ungkapan cinta kita gitu. Tapi cuma bisa tuh over, jadi menawarkan gitu bahwa ini loh gitu. Jadi kita nggak bisa maksa banget dia untuk menerima, tapi kita bisa untuk menawarkan bahwa ini loh cara kita gitu ya, untuk bisa menunjukkan bahwa aku tuh sayang sama kamu. Kita tidak bisa menerima hal itu, maka kita coba untuk menghormati keputusan orang lain. Nah pada saat ini justru peluang kita untuk bisa memahami sebetulnya yang dia butuhkan itu seperti apa. Dan pada proses ini tentunya kita akan semakin membuka diri kita untuk memahami orang lain, dan dia pun juga nantinya akan semakin membuka diri dia juga untuk kita pahami. Itu. Oke, berarti intinya tuh ya Teh, pada dasarnya meskipun love language setiap orang itu berbeda-beda gitu ya, tapi mungkin sebagai pasangan itu kita hanya bisa harus berkomunikasi ya Teh, berkomunikasi. Iya betul. Kita menghargai juga ya Teh love language dari orang lain dan berusaha untuk memahami gitu ya. Jadi nggak memaksakan love language sendiri mau diterima sama pasangan gitu ya Teh. Iya betul banget. Iya, baik. Terima kasih Teh Dinda atas ilmunya hari ini, sangat memberikan pencerahan dan pengetahuan baru banget nih tentunya, khususnya tentang love language ya Teh. Semoga teman-teman di sini yang lagi ngedengerin podcast ini atau bahkan yang lagi nonton di YouTube juga bisa mendapatkan ilmu baru ya. Nah, semoga
Terima kasih untuk Teh Dinda yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya nih di weekend ini yang lagi sibuk mungkin atau mau sama keluarga untuk sharing sama kita hari ini. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya. Semoga Teh Dinda semakin sukses dalam karirnya, diberikan kesehatan dan dipermudah dalam segala halnya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Dinda atas kesempatan. Sama-sama Teh Dinda dan Hasna. Iya, sama-sama. Makasih banget ya. Ya, sama-sama Teh. Alhamdulillah. Ya, aku pamit. Mari semuanya. Iya Teh. Ya Teh, terima kasih Teh Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk ngedengerin podcast Psikologi Unisba ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa juga terus pantengin Instagram BEM Psikologi Unisba untuk tahu episode-episode menarik selanjutnya. See you soon!